Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Repi Jayanti dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kelas B jurusan Tadris Bahasa Inggris. Kali ini saya akan presentasi tentang tugas makalah fikih saya, yaitu sholat jenazah. Kematian adalah hal yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa. Tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana ia akan menemui ajal, baik dalam keadaan baik ataupun buruk. Apabila ajal sudah tiba, tidak ada yang memajukan ataupun menunda. Oleh karena itu, sebagai muslim kita harus mengingat bahwa kematian itu pasti akan terjadi ataupun datang. Kematian bukan hanya berpisah dengan keluarga ataupun orang-orang yang kita cintai, melainkan karena kematian merupakan pertanggungjawaban atas amal sewaktu kita hidup di dunia. Setiap manusia sudah ditentukan ajalnya sendiri-sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia tidak mengetahui kapan ajal akan datang dan di mana tempatnya kita harus menghembuskan napas penghabisan. Karena semua itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Pengertian dari sholat jenazah adalah ibadah yang dilakukan ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia. Sholat ini hukumnya juga fardu kifayah, yang artinya wajib dikerjakan, namun jika sudah ada yang mengerjakannya maka kewajiban umat muslim lainnya menjadi gugur. Hukum dari sholat jenazah adalah, kata jenazah adalah nama bagi mayit yang ada dalam tanduan. Sebagian lagi mengatakan nama bagi tanduan yang ada di dalamnya mayit, dan kalau tidak ada di dalamnya mayit maka tidak dinamakan jenazah tetapi hanya tanduan. Memandikan jenazah sekalipun meninggal karena tenggelam di air dan menyembahyangkannya dibebankan kepada setiap orang yang tahu tentang kematian seseorang. Dan fardu kifayah belum dianggap gugur kalau hanya disembahyangkan oleh seorang perempuan, sedangkan di tempat itu masih ada lelaki yang balik ataupun anak-anak yang ingin menyembahyangkannya. Syarat sah sholat jenazah. Syarat sah sholat jenazah sama seperti sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat jenazah dianggap sah jika menentukan syarat berikut, yaitu menutup aurat, suci, menghadap ke kiblat, jenazah dalam keadaan suci dan sudah dikafankan, dan disalatkan di depan orang yang menyolatkan. Rukun salat jenazah. Adapun rukun salat jenazah ada sebagai berikut, yaitu membaca niat. Untuk menjalankan ibadah salat jenazah harus dilakukan persamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram seperti saat melakukan niat salat fardu. Adapun lafal niat yang harus dibacakan antara lain usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbirati fardalillahi ta'ala, yang artinya sembahyangkan atas jenazah ini 4 takbir fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah berdiri apabila mampu. Salat jenazah tidak sah bila dilakukan sambil duduk ataupun di atas kendaraan, selama seseorang mampu untuk berdiri dan tidak ada unzurnya. Yang ketiga yaitu melakukan takbir 4 kali. Yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang keenam yaitu mendoakan jenazah. Mendoakan jenazah bisa kamu lakukan setelah melaksanakan takbir ketiga. Hanya saja untuk bacaan doanya berbeda tergantung dengan jenis kelamin. Untuk jenis kelamin laki-laki yaitu Allahumma la tahrimna azrahu wa la taftina ba'dahu wa ghfir lana walahu. Untuk jenazah perempuan yaitu Allahumma la tahrimna azraha wa la taftina ba'daha wa ghfir lana walaha, yang artinya, ya Allah, jangan kau haramkan dari kami pahalanya dan jangan beri fitnah atau cobaan bagi kami sepeninggalannya, ampunilah kami dan ampunilah dia. Yang ketujuh yaitu membaca salam. Sholat jenazah anak-anak. Menurut Imam Maliki, apabila bayi keguguran sempat didapati tanda kehidupan yang seperti menghisap susu, bergerak ataupun menangis, maka bayi itu disolati. Sedangkan bila sama sekali tidak didapatkan salah satu dari tanda-tanda itu, maka tidak disolati. Namun bila yang didapatkan hanya gerakan, kencing ataupun bersin, tetapi tidak ada yang tangisan yang memastikan kehidupannya, hukumnya makruh untuk disolati. Sedangkan menurut Imam Hanafi, mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bila bayi sempat beristihlal maka tetap diberi nama, dimandikan dan disolatkan. Sedangkan bila tidak beristihlal maka tidak disolatkan, namun tetap dimandikan dan dikafani sebagaimana biasa, sebagai penghormatan terhadap anak-anak Adam. Menurut Imam Syafi'i, mazhab Al-Syafi'iyah, yang lahir keguguran bila sempat menangis ataupun istihlal diperlakukan seperti orang dewasa, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Namun bila tidak beristihlal ataupun tidak menangis tetapi ada tanda kehidupannya, tetap disolatkan dalam pendapat yang azhar demi kehati-hatian.
Menurut Imam Hambali, sedangkan mazhab Al-Hanabilah berkata bahwa bila bayi lahir setelah kehamilan ke-4 bulan, walaupun sudah tidak bernyawa, tetap disolatkan jenazahnya dan di sebelumnya juga dimandikan seperti pada umumnya. Dan untuk sholat jenazah secara COVID-19, sholat jenazah bagi yang terpapar oleh virus COVID-19 maka dilakukan di tempat yang aman dan dilakukan minimal oleh 1 orang. Jika tidak memungkinkan, maka boleh disolatkan dikuburkan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan juga, maka boleh disolatkan gaib. Sholat gaib, niat sholat gaib untuk jenazah yang diketahui identitasnya yaitu usolli ala mayyiti, nama perempuan, nama orangnya, terus al-ghaibi arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat atas mayit, namanya 4 kali takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Dan untuk niat sholat gaib untuk jenazah yang tidak diketahui identitasnya adalah usolli alal man shalla alaihi arba'an takbirati fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya aku sholat gaib atas mayit yang disolati imam 4 kali takbir fardu kifayah makmum karena Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah jenazah merupakan salah satu praktik ibadah sholat yang dilakukan oleh umat muslim jika ada muslim lainnya meninggal dunia. Hukum melakukan sholat jenazah ini adalah fardu kifayah, yang artinya apabila sebagian kaum muslim telah melaksanakan pengurusan jenazah orang muslim yang meninggal dunia, maka tidak ada lagi kewajiban kaum muslim yang lainnya untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut. Sekian dari saya, apabila salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.